materi pada praktikum kali ini ialah rute utama dari eliminasi obat adalah melalui ginjal. Rute-rute lain seperti empedu, feses, paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ini. Obat bebas yang tidak berikatan yang memiliki sifat larut dalam air dan obat-obat yang tidak diubah difiltrasi oleh ginjal. Obat-obat yang berikatan dengan protein tidak dapat difiltrasi oleh ginjal. Sekali obat dilepaskan ikatannya dengan protein, maka obat menjadi obat bebas dan akhirnya akan diekskresi melalui urin. Nilai pH urin mempengaruhi ekskresi obat. Nilai pH urin bervariasi dari 4,5 sampai 8. Urin yang asam meningkatkan eliminasi obat-obat bersifat lemah. Misalnya aspirin, suatu asam lemah di mana diekskresi dengan cepat dalam urin yang basah. Contoh lain, jus cranberry dalam jumlah yang banyak dapat menurunkan pH urin menjadi asam. Studi farmakokinetik terutama dilakukan dengan analisis kompartemen dan non-kompartemen. Analisis non-kompartemen adalah metode yang paling populer dalam studi farmakokinetik saat ini. Analisis non-kompartemen mirip dengan analisis kinetik yang digunakan dalam disiplin ilmu, seperti kinetika kimia dan teori kromatografi. Keduanya didasarkan pada prinsip momen kimia seperti statistika. Metode non-kompartemen mengevaluasi paparan obat dengan memperkirakan luas area di bawah puncak atau AUC dan kurva momen AUMC dari grafik suatu konsentrasi obat yang lebih serbaguna karena sangat sedikit bergantung pada model kompartemen atau proses in vivo obat. Adapun cara kerja yang dilakukan pada metode data urin ini yaitu data absorbansi diubah menjadi kadar penggunaan persamaan kurva baku. Dimasukkan nilai absorbansi dan kadar pada beberapa konsentrasi pada kalkulator dengan menekan tombol mod dan pilih 2 atau start. Diperoleh tombol 2 untuk mengubah menjadi mod A plus BX. Dimasukkan nilai kadar pada tombol X dari nilai dos pada tombol Y. Ditekan tombol AC plus shift, dipilih SREC atau tekan angka 5 dan diisi 1 melebihi A. Waktu mengetahui nilai A, pilih 2 sampai dengan 3 untuk nilai B. Dicari kadar sampel dengan persamaan Y plus B sama dengan A plus BX pada tiap waktu, di mana nilai A dan B diperoleh dari persamaan kurva baku. Ditentukan hubungan waktu dan kadar, atau waktu X-aksis dan kadar Y-aksis. Pada praktikum kali ini dilakukan penentuan kadar dan parameter farmakokinetik dari sampel menggunakan perhitungan regresi dengan melihat waktu retensinya, yang diperoleh yang menandakan adanya kandungan atau tidak. Praktikum ini juga dilakukan untuk mengetahui kadar yang terukur masih dalam rentang atau jumlah yang sesuai atau tidak. Sampel yang digunakan adalah urin dari praktikan. Urin tersebut mengandung berbagai komponen senyawa dan salah satunya adalah senyawa eksogen. Senyawa eksogen merupakan senyawa yang berasal dari luar tubuh dan sengaja dimasukkan dengan tujuan tertentu. Senyawa eksogennya adalah ciprofloxacin yang digunakan sebagai obat dengan khasiat antibiotik. Obat berkhasiat tersebut tentunya akan berinteraksi dengan molekul-molekul yang penting secara fungsional dalam tubuh atau reseptor, sehingga menghasilkan respon biologis. Jika proses biofarmasetik berlangsung dengan baik, maka seharusnya jumlah ciprofloxacin meningkat di dalam urin. Proses biofarmasetik sendiri adalah proses yang menggambarkan obat mulai dari pemberian sampai terjadinya penyerapan zat aktif, kemudian diekskresikan. Ciprofloxacin lah yang akan menjadi acuan nilai konstanta eliminasi dan waktu paruh pada tubuh. Selain itu, pH fase gerak pun dijaga pada 2,5 agar tidak merusak kolom fase baik. Dasar pemisahan APLC adalah perbedaan kecepatan migrasi dari komponen sampel, karena adanya perbedaan kesetimbangan distribusi di dalam fase diam dan fase gerak untuk senyawa tersebut. Pembuatan kurva dikalibrasi dimaksudkan untuk mengetahui hubungan alat dengan analit. Selain itu, untuk menghilangkan kegalatan atau kesalahan pengukuran. Dengan adanya kurva kalibrasi dapat mengetahui berapakah konsentrasi pada nilai AUC tertentu berdasarkan hasil pengamatan. Berdasarkan grafik, pada data pengamatan masih diperoleh nilai kemiringan atau slope. Oleh karena itu, dapat dikatakan nilai AUC yang diperoleh cukup bagus, walaupun ada
ada nilai ketidaksinambungan antara konsentrasinya. Hal ini dilakukan, kesalahan prosedur memang berisiko tinggi terhadap data yang diperoleh. Jika prosedur yang dilakukan tidak benar, maka datanya pun tidak benar. Kesalahan prosedur tersebut meliputi jumlah datanya, pemipetan yang tidak tepat, penimbangan siproksasin yang tidak benar, atau proses penyuntikan pada HPLC yang tidak sesuai. Praktikum kali ini yaitu parameter farmakokinetika adalah suatu besaran yang diturunkan secara matematis berdasarkan pada pengukuran kadar obat. Parameter farmakokinetika memiliki model kompartemen 1 dan model kompartemen 2. Lalu, urin sebagai media untuk menampung hasil ekskresi obat dalam tubuh sehingga dapat digunakan sebagai sampel uji suatu obat. Metode yang digunakan dalam parameter farmakokinetika menggunakan data urin yaitu rate dan array. Parameter farmakokinetika dengan data urin biasanya berada pada kategori order 1.